Blue. Yep, di live tadi udah aku takut akhirnya si AI yang ini dia nggak bisa ngebaca multi frame. Jadi misalkan kalau kita kasih frame 1 jam, 4 jam dan yang lain, meskipun kita kasih ya kita mau fokus ke time frame yang 15 menit ya, di entry di 5 menit. Cuk, kenapa digosrok-gosrokin yang macem-macem tuh, Le? Kelakuanmu jadi ngerusak apa-apa lo. Dia nggak ngebaca, dan akhirnya setelah tester dan sekarang hanya disisakan time frame yang 15 menit, kita fokuskan ke time frame 15 menit yang ada melakukan pembelian di sini. Di sini. Ya, di sini ini mulai jam 21.58 dan sekarang jam 10.12. Di sini modal kecil ya buat tester-tester, kalau gede-gede biasanya bablas ya. Kalau kecil-kecil ya mau berapapun. Ya intinya kita mau dapetin settingan yang bagus dulu lah buat hidup nanti ke depan ya kan. Di sini dia melakukan analisa pertama, dia langsung confirm. Memang dari awal tuh udah confirm banget, dari sini udah confirm dari sini ya kan. Emang di time frame di 15 menit itu kencang, emang naiknya kencang banget. Nggak ada keraguan kalau mau entry sama sekali, nggak ada. Karena dari tadi mental-mental tuh di 6% ya kan. Nah, di sini udah confirm dia emang bagus. Ketika analisa pertama di sini berdasarkan time frame memang bagus. Analisa kita juga sama. Misalkan secara manual emang ini bagus gitu kan. Naik. Akhirnya ada melakukan pembelian di sini. Di harga 8725. Oke. Dari sini baru analisa lagi, analisa kedua ya. Di sini dia mulai ragu nih. Di sini yang bikin masalah tuh di sini sebenarnya. Ini kalau berdasarkan dia time frame 15 menit kan naik nih di EMA 16 ya. Tapi time frame 5 saat ini dia bisa ngebaca di time frame 5 menit. Kocak nggak, Cuk? Harusnya kan enggak. Ini udah profit nih 3% di sini. Tapi ya itu tadi nilainya kecil, 15.000 doang. Tuh di sini udah kasih tunjuk dia bisa statusnya pullback yang kuat, jadi bisa jatuh gitu loh. Indikator RSI dan MACD ada pada time frame 5 menit mengindikasikan overbought. Di sini fokusnya ke sini lagi. Ketika kita kasih ya data 1 jam 4 jam, dia melihat yang lebih kecil 15 menit ya. Tapi di sini kita kasih yang paling bagus 15 menit, dia bawah lagi di zona 5 menit. Nanti kalau misalkan kita kasih 5 menit, dia akan deteksi 1 menit kayak gitu. Ya kan beda AI, beda config ya. Kita akan fokus ini dulu lah. Di sini udah confirm. Untuk analisa ketiganya juga sama ya. Ini benar ketiga ya. Untuk melakukan penjualan. Tuh. EMA 5 menit terlihat adanya potensi koreksi saat setelah tren naik yang signifikan. Beberapa candle sebelumnya dikasih RSI menunjukkan overbought di level 70 plus, sementara EMA 16 mulai melengkung turun. Nah ini suruh ngejual, dia mental lemah nih, belum kuat ya. Mungkin anak baru, mesti dilatih dulu. Kita ngelihat di sini nggak ada nama pun, nggak ada seperti itu di sini. Alasan ini salah, dua ini salah. Nah ini kesalahan analisa seperti ini yang dari kemarin jadi momok yang menyakitkan untuk ngabisin waktu di sini ini sebenarnya. Jadi ketika analisa seperti ini yang jelas-jelas naik ya, kayak kasus sebelumnya di sini dia naik, dia nganalisa itu sudah turun terus ini yang AI sebelumnya dia bilang ini turun, coba gimana nggak nipu. Jadi nggak jujur. Aku ngerasa ini ada filter dari AI-nya sendiri. Aku sih mau cari yang unsensor. Aku ada simpan unsensor, ada 2 aku nggak salah. Cuman itu filenya gede-gede banget. Aku mau coba nanti unsensor untuk hal ini. Dia itu mau bagaimana unsensor itu seperti apa? Aku juga belum tahu. Ini lucu, emang ini loh kayak gini aja turun terus. Beneran aku ada lognya. Ini turun. Dan sekarang kalau udah turun begini kan emang udah turun. Jadi beneran turun terus ya. Suruh nge-hold terus. Nggak pernah ada namanya penjual tuh nggak ada. Nah kalau di sini kalau kita kan lewat 5 menit nih trennya kan ini interval refreshnya kan 5 menit. Ini kalau udah up ke sini berarti dijual di harga yang posisi sekarang. Jadi
lebih daripada target gitu loh cuy. Dari sini ada satu lagi yang dia abaikan. Jadi kayak gini doang nih. Kalau AI itu kayak gini, aku not aja ya. AI itu kayak gini. Jadi kita cuma ngasih perintah nih, fokus pada target profit normal di 3-10%. Bullish trend target minimum diabaikan. Jadi kita nggak pakai logika kode lagi, cuman kita kasih apa yang kita mau. Itu yang enaknya AI itu lebih fleksibel analisa market. Tuh, dilakukan di bawah take profit di atas 10%. Harusnya di sini dia punya keyakinan harusnya. Di sini dia mentalnya belum kuat. Gitu loh cuy. Di sini jam 22.15 berarti 1 menit lagi kita akan harusnya dia statusnya udah jual take profit. Lalu untuk hold ya, hold maksimal itu 15 candle atau 75 menit. Jika belum capai target sell otomatis di candle 15 gitu loh. Jadi nge-holdnya jangan lama-lama. Lalu fokus pada pergerakan 15 menit sampai 60 menit, ini kepanjangannya harusnya 15 menit aja. Fokus pada pergerakan 5 sampai 15 menit. Kita ubah dulu mumpung sadar kita di sini. Nanti takut lupa. Aku suka lupa maksudnya. Lalu nih entry condition nih, beli ini syaratnya ya hanya jika tidak holding. Dan 3 time frame selaras, jadi ada 3 kenaikan yang terus. Di sini aja kita nggak pakai nama pun coding atau logika di belakangnya itu time frame ini nih. Time frame net trend confirmation ini aku nggak pakai lagi di sini. Nah ini nggak pakai karena memang udah digantikan. Jadi kita nggak usah bikin lagi gitu cuy. Terus jual hanya jika status jual tuh hanya jika holding dan profit. Jika punya holding, kita punya koinnya dan sudah profit atau lebih dari target profit, atau statusnya tuh stop loss. Nah stop lossnya ini jangan begini. Stop lossnya harusnya gede semua sih, nanti kita edit lagi ya. Ini terpicu ya. Ini ataunya kecil harus, profit targetnya harusnya gede. Lalu poin 4, abaikan sinyal jual jika tidak holding. Jadi kalau nggak punya holding, sinyal jual tuh abaikan aja. Jadi nggak usah terlalu dilihat-lihat gitu loh. Jadi mereka si AI itu nggak usah capek-capek ketik lah gitu. Ini lama banget nih loadingnya nih si AI yang ini, nyampe sekarang nggak kelar-kelar tuh. Tuh. Rekomendasi sell tuh, statusnya sell tuh. Tuh, kayak gini bro. Tuh. Nah ini yang menjaga si AI ini sebenarnya sih, menjaga konsistennya ini bullsnya di sini sebenarnya. Gitu. Jadi statusnya sell. Udah gitu doang. Refresh time-nya apa namanya frame time-nya. Tuh. Jadi statusnya profit gitu. Itu doang. Tuh. Gitu cuy. Ya pokoknya logikanya kayak gitulah. Jadi udah mulai ketemu celah-celahnya lah gitu, dimana si AI ini kelemahannya di mana, kita tutupi nanti dengan coding, dengan pembatasan dan aturan-aturan yang lain lah. Jadi kita nggak, misalkan AI ada kekurangan, ya udah kita akan benerin itu kekurangannya. Jadi nggak usah berharap lebih lah, kecuali kalian bikin AI sendiri. Thank you.